Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para alim ulama, para ustaz, khusus yang sama-sama kita hormati guru kita mukarram Ustaz Haji Muhammad Hilmi Has, mukarram Ustaz Madini, mukarram Ustaz Muhammad Harisudin, yang sama-sama kami hormati para orang tua, dan khusus yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Muhayyar, orang tua kita Bapak Waginin, Bapak Qasim, Bapak Haji Sahlan, dan Bapak Haji Rahmat, yang sama-sama kita hormati Ketua RT 010 Bapak Muhadi, dan Bapak-Bapak hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Hamid Musalla Nurul Hidayah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa hadir di majelis ini. Insyaallah kita bersama-sama terus mengkaji, menambah wawasan keislaman kita. Bapak hadirin jamaah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dengan rahmat yang Allah berikan pada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat syahadat wa'afiat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir ke tempat ini. Kita terus menambah wawasan keislaman kita, dan kita mengkaji kitab Riyadhul Badi'ah. Mudah-mudahan nanti apa-apa yang disampaikan oleh guru kita bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat beserta salam juga semoga tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita, yaitu baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam juga semoga tetap tercurah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik Bapak-bapak hadirin jamaah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita awali ta'lim kita di kesempatan malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Hadihini wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidullahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya sama-sama kita dengarkan kajian kitab Riyadhul Badi'ah yang akan langsung disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Hilmi Has. Pada beliau falyatafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Betul kalian sama-sama kita hormati para segenap asatidz, para orang tua, Bapak Haji, Bapak-bapak jamaah,
Majlis Ta'lim Al-Hamid Musallah Nur Hidayah. Ya, insyaAllah kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur terpanjatkan kepada Allah pada kesempatan malam ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rutinitas pengajian kita di musalla ini. Berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini akan menjadi salah satu sebab Allah turunkan rahmat, ridha serta ampunannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina Syafi'ina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi ذريته ثم إلى رسول صاحب المؤلف رياض البلية الشيخ محمد حسب الله بن سليمان الشافعي المكي وله صاحب المؤلف الثمار اليانعة في شرح رياض البلية الشيخ محمد بن أحمر الجوي البنتن وإلى رهيج شيخنا وعلى شيخنا سلطان العليم والعلا والإحسان والشهد والإحسان والشهد وعبد الله العيد والشهد شيخنا كيف سيد الوالد ثم إلى روح والدينا والديكم واتنا واتكم وات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحم المغفر أن الله يشمل الجنة برحمة الوارث أن الله يرزقنا إياكم السر العافية السلام والتوفيق والهداية أن الله يشفي مرضنا ويشفي أن الله يبارك في هذا المجلس أن الله يقضي حاجاتنا وحياة المسلمين أن الله يختم لنا ولكم الحسن وهو ربنا يخن عافية وعلى من هو السلف الصالح على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب بالمصطفى بالمقاصدنا وفي لنا ما مضى واسمع الكرم يا رب مصطفى بالمقاصدنا وفي لنا ما مضى وواسع سيد الكونين والثقلين والفريقين عرضين عجم يا رب بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هون بأهل مقتحم يا رب بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرم
الإحسان والدرجات فارفعنا كثير واهدنا بحسنى بحرمته يا رسول الله سلام عليك يا ربيع السلام وإنا في طريقة وعافية من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع السلام والدرجات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك على بسم الله الرحمن الرحيم من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العالم القابل البسيط الخافض الرافع المعيذ المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الهديم العليم الغفور الشكور العليم الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الضعيف الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجاني الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wan nadru kismani mungzajun mu'allaqun. Fal mungzaju ka qaulin nadirillahi alayya kadza wan nadartu lillahi kadza wa yalzamuhul wafa'u bima nadarahu halan wa mu'allaqu kismani wal mu'allaqu kismani. Kismun mu'allakun ala husuli nikmatin awin di pa'i nikmatin kaqaulihi ing sapani ya Allahu au ing salamani min kadza falillahi alayya kadza fa idza wajadal mu'allaqa alaihi lazimahul wafa'u bil mangzuri halan wa kismun
mu'allaqun ala fa'li syai'in aw tarkihi ka qaulihi in dakhaltu daro au in lam ukallim zaidan falillahi alayya kadza fa idza wajadal mu'allaqa alaihi wajaba ala nadhiril wafa'u bil mangduri au kifaratu yaminin wa huwa mukhayyarun bainahuma wala yang aqidu nadrul harami kaqaulit nafsihi bigoiri hakin wasyamil idani wala nadrul makruhi kasolati fil makbarati wal hamami wan nadru li ahadi abawa bihi au ahdi auladihi wa kada nadru al mubahi kal akli wal lubsi wala kafarata fihi. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركته وبأسراره وبأنواره في الدارين آمين يا رب العالمين. Faslun, ya, pembahasan selanjutnya tentang hukum nazar. Ya, jadi nazar secara bahasa itu artinya adalah al-wa'du, ya, bi khairin aw syarrin. Berjanji dengan hal yang baik-baik atau berjanji sesuatu yang buruk. Janji pengen melakukan kebaikan atau janji pengen melakukan keburukan. Itu secara bahasa. Ya. Cuma yang mana yang sah? Ya. Jadi itu hanya secara bahasa saja. Tapi nazar yang sesungguhnya itu secara syarat adalah apa itu? Iltizamu kurbatin lam tata'ayyan bisighatin. Jadi nazar itu secara hukum agama, secara hukum fikih itu iltizam kurbah. Ya, ingin ada iltizam, mulazamah kurbah. Ya, apa itu mulazam? Pengen terus menerus, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menentukan, ya, dengan siwat itu disebut dengan nazar, ya. Artinya lam tata'ayyan bisiwatin, tidak ditentukan atau dia tidak menentukan dengan siwat sesuatu, ya, seperti itu. Jadi itu nazar, ya, secara hukum agama. Baik. Artinya lam tata'ayyan bisiwat, ya, maka nazar itu bukan berarti enggak diucapin, tapi harus ucapin, ya. Wala budda minal lafzi. Jadi orang bernazar itu harus apa? Dilafalkan. Jadi kalau ada janji keinginan, ya, tapi adanya di mana? Di hati, itu nazar bukan? Bukan. Atau nazar disampaikan oleh al-akhras, ya. Wala budda minal lafzi illa al-akhras. Gimana itu? Kalau nazarnya disampaikan oleh orang bisu, maka orang bisu itu dia nazarnya pakai apa? Isyarat. Paham ya? Jadi kalau nggak bisa dilafalkan, orang bisu nggak bisa ngomong, dia nazarnya pakai isyarat atau pakai tulisan, itu nazar. Baik. Selanjutnya, nazar itu, ya, rukun nazar itu ada 3. Jadi orang bisa bernazar, bisa berjanji ingin melakukan sesuatu, ya, itu harus ada 3 rukun yang mesti, ya, apa sebutnya, ada pada pelaksanaan nazar. Jadi, kalau rukun ini tidak ada, maka nazarnya tidak sah. Apa itu? Yang pertama, nazar itu harus sighah, harus ada ucapannya. Ya. Jadi kalau ada orang mampu bicara tapi nazarnya dengan tulisan, maka nggak sah. Jadi harus pakai apa? Sighah. Kecuali orang bisu, akhras, ya. Kemudian yang kedua,
rukun nazar itu ada mandur. Apa itu mandur? Sesuatu yang dinadarkan. Ya, contoh, kalau anak saya sehat, ya, pulang dari rumah sakit, maka saya bernazar, ya, saya pengen bikin selamatan. Paham kira? Itu nazar tuh, nazar, ya. Ada apa? Ada sigot. Kemudian ada yang dinazarkan, kalau anak saya sehat, pulang dari rumah sakit, maka saya mau bikin selamatan. Ada nggak yang dinazarkan? Ada, mandur. Yang ketiga, nazir. Apa itu nazir? Orang yang ngomong. Jadi kalau misalkan kita ngedenger ada suara orang nazar tapi orangnya kagak ada, jam 2 malam ada yang ngomong, paham? Jam 2 malam ada yang ngomong, ya, kalau ya saya bisa bunuh kamu, contoh misalkan, ya saya nazar mau puasa, tahu ya, ada yang ngomong, cuma orangnya kagak ada. Berarti apa? Nggak sah nazar. Artinya nazar itu harus diucapkan oleh seseorang yang wujudnya ada, nyata. Jadi kalau ada nazar tapi suara doang, ada orang ngirim suara voice, ya, di mana? Di WA, orangnya di mana? Orangnya jauh misalkan, nazar nggak boleh. Kayak gitu. Kita nggak ketahui di mana keberadaan dia, siapa yang ngomong, maka nggak sah nazarnya. Jadi harus ada nazirnya, orang yang bernazar, ya. Nazir pakai alif, nazir, ya, bukan nazir, ya, beda lagi. Kalau nazir, ya, pakai nunza, ya, ro, nazir, ya, itu artinya bahasa kitanya itu ya ketua musola, nazir. Ya kalau bahasa di KUA kayak gitu. Baik, selanjutnya, ya, terus syarat orang yang nazar juga ada syaratnya. Jadi orang yang mengucapin nazar itu satu orang Islam. Jadi kalau ada orang yang nazarnya non muslim, ya jangan kita tuntut, paham nggak? Ada orang non muslim, kita punya tetangga, mungkin ada yang punya saudara non muslim, dia pernah nazar, kitanya muslim, dianya bukan. Kemudian dia tidak mau menunaikan nazarnya, ya nggak wajib. Kenapa? Karena yang nazar bukan orang muslim. Jadi syaratnya orang mengucapkan nazar itu harus apa? Islam, muslim. Tahu ya? Kayak gitu. Yang kedua, orang nazar itu harus ikhtiar, nggak boleh dipaksa. Jadi nggak boleh ngancem orang, ya, memaksakan orang lain, kehendak kepada orang lain supaya apa? Dia bernazar. Kalau ente anak tolongin, kira-kira ente ada janji apa mana? Yaudah, ane janji dah. Kalau ane tolongin, ane nazar. Janji itu nazar, janji. Saya janji, saya bahkan ya nyekolahin anak kamu sampai lulus. Kamu lah. Itu berarti apa itu? Hah? Itu berarti ada pemaksaan. Bukan karena ikhtiar, kemauan sendiri. Tuh. Ketiga, syarat orang nazar itu harus mufudhu tasarruf, orang yang bisa ngelola uang. Maksudnya ngelola uang itu apa? Satu, dia tahu cara ngitung duit. Jadi kalau ada orang punya duit tapi ngitung duit, ada nggak kira-kira? Pak, di kita masih ada nggak orang punya duit banyak tapi nggak bisa ngitung? Ada nggak? Ada. Tuh ada bos besi Madura tuh di Kampung Baru. Ya temennya almarhum orang tua itu, bininya bisa baca. Yang sukses lakinya, dua besi tua, kaya, duitnya banyak. Tapi giliran yang pada beli urusan duit, siapa yang megang duitnya? Bininya. Jadi lakinya kagak bisa baca, nggak bisa ngitung duit. Itu enak banget tuh jadi bini dia tuh. Enak banget tuh. Jadi gampang lakinya diapain? Dikibulin gitu. Ya, tuh kayaknya kalau di Rawaleda ada yang laki kayak begitu, duitnya banyak, kira-kira jangankan janda, perawan mau gitu.
Jadi luar biasa, ya. Tuh. Jadi itu nufud tasarruf, artinya orang bisa ngelola, bisa kalau dia belanja bisa, dia ketika transaksi jual beli dia tahu, oh ini harganya 5.000, itu 10.000, kembalinya 5.000, tahu ini 5.000. Beda anak kecil, kalau anak kecil kan dia belum tentu hidup, ya. Jadi kalau misalkan dia belanja duitnya 5.000, jajannya 2.000, dia nggak tahu nih nominal dikembaliin sama tukang warung 3.000, dia pegang aja itu bukan nufudut tasarruf, ya, gitu. Orang yang bisa mengelola keuangan, gitu. Baik, fima yang duruhu wa imkan wafa, ya, dan memungkinkan dia bisa menunaikan nazarnya. Baik, itu ya gambaran, ya, sedikit tentang rukun dan syarat, ya, orang yang bernazar. Selanjutnya, ya, wan nadhru qismani, nazar itu ada dua macam, ada dua bagian, ya. Jadi nazar ada dua bagian. Pertama, ya, itu, ya, nazar itu ada nazar munjaz, ya. Apa itu nazar munjaz? Nazar munjaz itu kata para ulama, kata ya Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, dalam kitabnya As-Simarul Yani'ah fi Syarh Riyadul Badi'ah, ya. Jadi Riyadul Badi'ah ini ngarang bukan Syekh Nawawi, syarahnya baru, ya, saya pegang syarahnya, ya. Jadi yang kita pegang kitabnya ini yang ngarang Syekh Hasbullah bin Sulaiman Asy-Syafi'i Al-Makki, ya, ulama Mekah. Syekh, ya, Hasbullah bin Sulaiman Asy-Syafi'i Al-Makki. Baik. Jadi munjaz itu apa? Munjaz itu, ya, ayyal tazma qurbata ibtida'i min ghairi ta'liqi 'ala syai'in. Jadi berjanji wajib untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ta'liq, tanpa menggantungkan sesuatu. Tuh. Jadi dia nazar tujuannya untuk takarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi tuh nazar, ya, tujuannya buat apa? Buat takarrub. Ya, pokoknya kalau anak saya sehat, sembuh dari rumah sakit, saya nazar dah. Nazarnya buat apa? Ya nazar aja, saya nazar. Pokoknya ntar ada sesuatu yang saya pengen tunaikan, ya. Dia nggak sebutin tuh kayak gitu. Nazarnya apa? Ya, dia gantungkan kepada apa itu nazarnya? Itu sah. Itu namanya nazar munjaz. Munjaz. Nazar yang tidak digantungkan dengan apa yang dia nazarkan. Paham tidak? Kalau anak saya lulus sekolahnya, saya nazar. Nazarnya apa? Ya, saya nazar aja, saya janji saya pengen ngelakuin kebaikan. Cuma kebaikannya yang sifatnya bukan yang mubah. Paham kira? Yang mubah itu contohnya apa? Makan, minum, itu sifatnya apa? Mubah. Tidur. Jadi jangan bilang kayak gini, kalau anak saya diterima kerja, anak saya diterima, ya, kuliah, anak saya lulus, saya nazar. Nazar pengen apa? Saya pengen nazar tidur malam. Ya tidur mah semua juga tidur. Kalau anak saya sehat, saya nazar. Apa nazarnya? Saya pengen makan sehari 3 kali. Ya semua juga makan. Itu namanya sifatnya mubah. Jadi nggak sah. Kalau nazar yang sifatnya yang dinazar mubah. Jadi nazar itu, ya, sah itu ketika nanti kedua nih, yang digantungkan itu nazarnya satu sesuatu yang wajib, paham? Atau sesuatu yang sunnah. Ya, beda halnya sesuatu yang haram, nggak boleh. Contoh, saya nazar kalau dia masuk ke rawa lele, saya bunuh dia. Itu nggak boleh ditunaikan tuh nazar. Kayak gitu, terada bahasanya. Baik. Selanjutnya, yang kedua, ada nazar namanya mu'allaq, ya, nazar yang digantungkan pada sesuatu yang mahbub, yang dia sukai, bukan nazar sesuatu yang ala wajhil lujaj atau lajaj, ya. Jadi nggak boleh nazar kepada sesuatu yang bentuknya adalah lajaj ini atau lujaj ini permusuhan, sesuatu yang orang nggak suka, sesuatu yang orang itu, ya, apa sebutnya, yang diharamkan, marah apa gitu, nggak boleh.
Ya, jadi yang namanya nazar, yang dinadari itu digantungkan dengan sesuatu yang mahbub. Apa itu yang dicintai, yang orang senang. Kayak gitu, ya. Ya, anak saya sehat, insyaallah saya pengen sedekah. Orang kan kalau sedekah dibagi dia senang gitu. Kalau anak saya sehat, saya mungkin selamatan, undang orang pada makan, senang itu. Senang, mahbub namanya itu, sesuatu yang dicintai. Ya, kalau anak saya sehat, saya mau sholat sunnah duha, ya, sebulan sebanyak 12 rakaat. Itu perkara mahbub yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak saya sehat, saya mau puasa Senin Kemis selama setahun. Waduh, nazar itu bolong dikit ngulang bolong dikit. Baik, nah itu namanya nazar mu'allaq, nazar yang digantungkan. Fal munjazu, maka ada pun nazar munjaz ka qaulin nazir lillahi aliyya kada. Perkataan orang yang nazar itu seperti lillahi aliyya kada. Ya, karena Allah aliyya, atau bagi Allah aliyya, kewajiban atasku itu kada. Enggak disebutin nama dia. Itu munjaz. Jadi nazar yang tidak disebutkan, tidak digantungkan kepada sesuatu namanya munjaz. Kalau ya apa sebutnya ya, karena Allah saya bernazar, itu namanya munjaz. Atau ya apa sebutnya ya, an usolliya au asuma au ataqa. Kalau saya ya apa sebutnya, saya nazar apa? Saya nazar pengen sholat aja begitu sholat. Nah, itu namanya nazar munjaz. Kalau anak saya sehat, ya maka saya akan sholat, ya kayak gitu. Ya, itu namanya nazar munjaz. Kaqaulin nazir lillahi alaiya kada. Ya, kada itu apa? Misalkan sholat, puasa sunnah, itu namanya munjaz. Au nazar tu lillahi kada, atau aku bernazar kepada Allah. Jadi kalimatnya bisa lillahi alayya au ya kada gitu, ya baik. Walzamuhul wafa'u bima nadharu halan, dan mesti wajib menunaikan dengan apa yang nadhari halan ketika itu. Tuh, jadi wajibnya apa? Wujuban muwassa'an, ya artinya halan itu wujuban muwassa'an, artinya enggak harus apa sebutnya seketika itu, maksudnya kewajiban itu luas. Kapan dia mampu, kapan dia bisa, maka laksanakan. Itu namanya halan. Begitu. Bukan ya apa sebutnya ya zaman hal itu kalau nggak sekarang besok, kalau nggak besok lusa. Itu namanya zaman hal. Ya, kayak gitu, ya. Baik. Wal mu'allaqu qismani, adapun nazar mu'allaq, nazar yang digantungkan itu ada dua macam. Nah, ini. Yang pertama, qismun mu'allaqun, ya, ala husul ni'matin aw indifa'i nikmatin. Ka qauli in syafani Allahu aw in sallamani, ya, aw in sallamani min kadza falillahi alayya kadza. Contoh yang mu'allaq, yang pertama yang digantungkan atas mendapatkan nikmat atau terhindar dari apa? Nikmah. Ada nikmah, ada nikmat. Oh, jadi kalau orang ngomong itu yang benar nikmah apa nikmat? Kan ada orang makan ya enak banget. Waduh, nikmat benar, nikmat pakai k, nikmat, bukan pakai ain, nikmah. Kalau udah keluar k atau kop, waduh, apalagi ada kol-kolnya, masya Allah, nikmat benar, nikmat. Ini beda. Kalau ni'mah itu berarti apa? Kesenangan. Tapi kalau nikmah itu apa? Musibah. Iya. Kalau ni'mah itu nun ain mim ta. Tapi kalau nikmat, nikmah itu nun qaf mim ta. Gitu. Artinya apa? Ketika seseorang bernazar kepada sesuatu yang dia mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah, seperti ucapan ini, in syafani Allahu
au in sallamani min kadza falillahi alayya kadza. Kalau Allah sembuhkan saya, kalau Allah sembuhkan penyakit saya, ya, ntar ada lagi yang nazar itu untuk anak. Kalau anaknya sakit, babanya nazar, itu beda lagi. Ini yang sakit dia nih. Kalau saya sehat, ya, au insallamani, atau jika Allah selamatin saya dari musibah, dari ini, kan begitu. Falillahi aliyya kada, maka ya karena Allah atau untuk Allah aliyah kada, saya ada kewajiban sesuatu, saya punya tanggungan. Itu namanya nazar yang muallaq, paham ya, kayak gitu ya. Kada itu maksudnya, oh kalau saya sehat ya saya mau sedekah, kalau saya sehat misalkan, oh saya apa sebutnya ya mau rajin jamaah, kalau saya sehat saya mau ya ngaji terus. Itu namanya apa sebutnya, nazar muallaq, sah begitu ya, karena ngaji itu sesuatu yang amrun mahbub ya, bahkan amrun apa sebutnya wujub, perkara yang wajib kayak gitu ya. Selanjutnya sama kayak orang misalkan, in yassarallahu lil hajja fi 'ami kadza falillahi 'alayya kadza. Kalau saya tahun besok bisa haji, maka saya nazar anu. Kalau saya bisa ke Mekah, saya nazar anu. Sama itu. Ya, saya bisa ke Mekah, saya bisa apa hajian, saya bisa umrah, maka saya nazar. Itu biasanya kalau dinazarin, biasanya Allah kasih apa? Gampang, kemudahan, gitu. Iya. Kalau kita sih emang cita-citanya rada-rada kagak kuat kita mah. Kalau nazarin juga mikirin lagi, waduh kalau nazarin keluar lagi aja nih. Iya kita. Baik, pertimbangan terlalu banyak kita mah. Ya, hidup kita apa sebutnya? Iya terlalu realistis, ya. Kalau orang realistis berarti nggak percaya dengan apa sebutnya ketentuan Allah. Ya, padahal rezeki yang sebenarnya itu ya ma'akala ya atau ma'ukila wa syuriba, apa yang dimakan, apa yang diminum ya, au ustu'mila, atau yang dipakai. Paham ya? Jadi kalau kita punya duit ya di rumah, di rekening ya, itu rezeki kita bukan? Iya, kita punya duit di rumah misalkan punya berangkas diikat-ikat tuh itu. Ya, banyak banget ikatannya. Iya, wah. Terus di rekening kita punya duit lagi, itu udah pasti rezeki kita bukan? Belum pasti. Jadi rezeki itu ma'ukila, apa yang udah dimakan, udah masuk tenggorokan itu rezeki. Au syuriba, apa yang diminum itu rezeki. Ini belum tentu rezeki kita, tapi udah diminum itu rezeki. Itu rezeki secara hakikah. Atau yang kita pakai, ini baju kita pakai, ini rezeki kita nih. Kalau baru tiba digantungin doang, kita beli, belum kita pakai, belum rezeki kita. Kayak begitu. Coba itu bayangin. Berarti rezeki kita nggak banyak. Ya, nggak banyak. Gitu. Baik. Selanjutnya, kalau begitu sayang capek-capek ya. Iya, makanya kalau banyak habisin deh sekarang. Mumpung masih hidup. Iya, kalau besok-besok yang nikmatin siapa? Anak. Iya, kalau dia nikmatinnya buat kebaikan, kalau nikmatinnya buat kejelekan, buat hura-hura, iya, begitu. Baik, banyak tuh anak tuh kayak begitu. Ya. Selanjutnya, Isya belum kan? Belum ya? Belum ya? Silakan ya. Fa'idza wajada al-mu'allaqa alaihi lazimahul wafa'u bil manzuri halan. Apabila dia mendapati yang digantungkan di atasnya itu ya, artinya dia dapat itu, dia berhasil ya, artinya dia sehat, dia selamat dari musibah, anaknya diterima kerja, atau dia diberikan keselamatan oleh Allah ya, gimana tuh? Lazimahul wafa, maka wajib dia menunaikan nazarnya. Itu. Jadi ketika dia sudah bernazar, kemudian nazarnya itu ya apa sebutnya ditunaikan, artinya berhasil, Allah kasih dia sehat,
Allah kasih dia selamat dari musibah, dari bala, maka wajib apa yang dinadarkan itu tunaikan. Bil mandhuri halan, dengan apa yang dinadarkan ketika itu. Ya, begitu. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah qismun mu'allaqun ala fi'li syai'in aw tarki, atau fa'li syai'in aw tarki. Bagian yang kedua adalah sesuatu yang digantungkan di atas pekerjaan sesuatu atau meninggalkannya. Ya, contohnya apa? Ya, kalau meninggalkan berarti sesuatu yang dia nggak suka. Ya, kaqauli in dakhaltud dar aw illam ukallim Zaidan falillahi aliyya kada. Seperti ucapan seseorang yang bernazar, jika aku masuk ke satu rumah, atau jika aku tidak ngomong kepada si falillahi aliyya kada, maka karena Allah, ya, atau untuk Allah, aliyya kada, ya, tanggungan, kewajiban atasku. Jadi kalau misalkan ada orang ngomong, ya, menggantungkannya itu, ya, sifatnya adalah apa sebutnya, bukan karena nikmat, tapi menggantungkannya karena sesuatu atau meninggalkannya. Kalau saya masuk rumah si fulan, atau kalau saya masuk rumah itu, maka saya punya tanggungan itu nadar. Ya, paham ya? Atau saya nadar kalau saya sampai masuk rumah dia, ya, kalau saya masuk rumah dia, pokoknya lu gua traktir bakso aja, kata saya itu. Tuh, dia nadar kayak gitu. Nah, akhirnya, ya, dia itu masuk ke dalam rumah dia. Itu apa sebutnya, wajib ditunaikan. Atau ada orang ngomong kayak begini, ya, apa sebutnya, illam ukallim Zaidan falillahi aliyya kada. Ya, jika saya nggak ngomong kepada Zaid, illam ukallim, kalau saya nggak ngomong kepada Zaid, ya, maka saya punya kewajiban kalau saya nggak ngomong. Ternyata ngomong gitu, ya. Kalau dia ngomong berarti apa? Dia terkena nadar, ya, gitu. Ya, illam ukallim Zaid falillahi aliyya. Fa idza wajada al-mu'allaq 'alaihi wajib 'ala an-nadhi al-wafa' bil mandhuri aw kafaratu yaminin. Apabila dia mendapatkan apa yang digantungkan di atasnya, maka wajib di atas orang yang bernazar menunaikan dengan apa yang dinadarkan, atau, ya, apa sebutnya, kafaratu yaminin atau kifaratu yamin. Ya, maka satu, kalau dia berhasil, artinya nazarnya itu sampai tercapai, maka satu, dia menunaikan nazarnya. Atau kalau dia tidak nazar, tidak tunaikan itu nazarnya, maka dia wajib membayar kifarah, tebusan sumpah. Karena nazar itu sama hukumnya seperti apa? Seperti qasam, seperti sumpah. Apa itu? Wa huwa mukhayyarun bainahuma, yaitu memilih di antara keduanya. Apa itu milih? Kalau dia tidak tunaikan itu nazar, maka alternatif kedua dia harus apa itu? Harus kafaratu yamin. Kayak itu. Ya. Nazarnya kegedean. Emang itu nazarnya apa? Ya, kalau saya tahun besok saya ada rezeki, saya mau ngajak keluarga saya jalan-jalan. Kemana? Ke Mekah. Saudaranya berapa? 10. Wah, belum anaknya, misalkan contohnya. Kan gede deh itu. Gede. Wah, gede. Waduh, dayanya gede. Oh, dia harus tunaikan, maka bisa alternatif lain. Apa itu? Kafarat yamin. Bisa dia memilih, ya, kafarat, bayar kafarat, kayak gitu. Ya, kafaratnya apa ya? Kafaratnya satu, kalau dia nggak memerdekakan, apa itu? Budak. Jadi memerdekakan budak, seorang budak. Kalau budaknya nggak ada, maka bisa milih, ya, it'amu asyrati masakin, ya, memberikan makan 10 orang miskin. Jadi kumpulin miskin, ya, setiap apa sebut satu mud, 1 liter. 1 liter berarti kalau 10 orang 10 liter, ya, enakan itu. Ya, 10 liter doang. Iya, au kiswatuhum, kalau nggak mau beliin makanan pokoknya, beliin pakaiannya. Oh, mereka butuh pakaian, yaudah saya bayar nazarnya, saya tebus nazar saya, bayar kafaratnya itu, ya, beliin mereka pakaian aja dah. Ya, pakaian udah banyak, ya.
kata orang miskinnya, dia bilang apa? Udah gak usah pakaian. Terus butuhnya apa? Saya butuh tisu aja, tisu atau selampe atau anduk. Walau bimindilin, sekalipun hanya dengan mindil. Apa itu mindil? Selampe, sapu tangan. Ya, atau sapu tangan ya. Oh, dulu orang, ya zaman dulu orang kalau kemana-mana tuh di tangannya apa itu? Di kantong ya, sapu tangan kan, itu ngetren banget itu. Ya, kantong belakangnya 2, satu dompet, satu belakangnya lagi sapu tangan. Iya, tuh ibu-ibu kalau kondangan kemana-mana bawa sapu tangan tuh. Ibu-ibu tuh, ya, orang dulu tuh kalau kondangan kemana-mana bawa sapu tangan. Bukan buat ngelap dia punya mulut, bukan, tapi buat ngebungkus apa? Iya, kue cucur. Iya, dibuat kue, iya, ada kue wajik dia bungkus wajik situ orang dulu tuh. Sekarang sih kagak, sekarang mah ya ada tisu, iya, iya, enak, zaman makin kemari makin enak hidup. Baik, lanjutnya. Khayar. Jadi kalau nggak bisa maka bayar kafarat, ya, ringan itu kafarat. Walau yanakidu nadhru harami ka qatl nafsi bighairi haqqin. Tidak sah nazar yang bentuknya haram, enggak boleh. Ya, seperti membunuh jiwa tanpa hak. Misalkan orang enggak salah apa-apa dibunuh, enggak boleh. Saya nazar, ya, kalau apa sebutnya, kalau dia masuk kampung saya bunuh dia, enggak boleh itu. Ya, kalau dia sampai nyamperin saya, ganggu istri saya nazar saya bunuh, enggak boleh. Itu nazar yang sifatnya haram. Enggak boleh. Nggak boleh, ya, kayak itu. Kecuali begini, kalau saya sampai ngebunuh dia, maka saya wajib kena denda ini, gitu, paham nggak? Jadi beda. Ya, kalau tadi saya nadar kalau saya bunuh dia, maka saya apa sebutnya, saya bakal traktir sekampung makan bakso. Itu nadar, ya. Tapi kalau misalkan bentuknya, kalau saya, ya, ngebunuh si fulan, ya, maka saya memerdekakan budak contohnya. Nah, itu hukumnya sah, tapi tetap tidak boleh, ya, nggak boleh. Baik. Selanjutnya, atau siyamul aidain, kasiyamul aidain. Orang nadar yang nggak boleh, artinya nggak boleh apa? Puasa raya. Haram, nggak boleh, karena itu hari seseorang buat apa? Makan. Jadi hari itu hari orang buat makan, ya, buat menikmati makanan kayak gitu, ya. Idul Adha juga kayak begitu, ya. Jadi nggak boleh puasa, ya, begitu. Baik. Wala nazarul makruhi kasalati, dan tidak susah juga, ya, ila yang akidu nazarul makruh, nazar yang tidak disukai, yang sifatnya makruh. Contohnya kasolati fil makbaro. Saya nadar kalau saya sehat, saya pengen sholat di kuburan. Jadi sholat di kuburan boleh nggak? Makruh. Kalau dia tidak meyakini tanah kuburannya itu bercampur dengan bangkai, bercampur dengan najis yang ada dalam kubur. Tapi kalau misalkan dia tahu, oh, ternyata saya dapetin tulang-tulangnya, tuh anaknya di atas, dia sholat di atas kuburan, itu sholatnya nggak sah. Kalau diyakini tanah kuburan itu bercampur dengan najis, paham? Tapi kalau misalkan udah dikubur nih jenazah, paham ya? Jenazah udah dikubur, terus kita belum nyolatin jenazah, boleh nggak nyolatin jenazah di atas kubur? Kan selama ini orang tahunya sholat jenazah di musola, di masjid, udah selesai sholat, ya gua ketinggalan. Itu namanya orang rajin ngomong kayak gitu, orang tukang sholat, ya, gue ketinggalan sholat jenazah. Tuh, tapi ada orang jenazah nyampe musola kagak nyolati, nongkrong di luar. Ini gimana ceritanya sih? Jenazahnya ditongkrong, dibawa-bawa, dibopong-bopong, tapi giliran jenazah pengen disolatin malah nongkrong di luar. Ini adabnya gimana? Jadi pahalanya gedean mana kira-kira, ngebopong apa nyolatin? Jadi bilangin kalau ada yang meninggal, sholat, masuk dalam, masuk.
Itu ngapa kagak pakai bilang kagak bisa, udah ikutin aja yang ada gitu, ikutin aja yang ada. Nah ini sholat jenazah di atas kubur boleh nggak? Boleh. Caranya gimana? Caranya ya jangan langsung apa sebutnya nginjek kaki kita, buka sendal nempel kepada tanah kuburan, jangan. Tapi kita pakai sendalnya dilepas, jangan diikat. Paham ya? Sendalnya dilepas, kaki kita nginjek sendal, diinjek, bukan dimasukin tuh kaki. Paham ya? Jadi sholat di atas jenazah cara kayak gitu. Jadi kita buka sendalnya kita injek, bukan kita pakai. Kalau dipakai itu ulama khilaf. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Jadi keluar dari khilaf, dibuka itu sendalnya. Jadi sendalnya diinjek. Sholat di atas kuburan. Allahu Akbar. Boleh kayak gitu. Ya, atau kalau jenazahnya jauh, sholat goib namanya. Sholat goib. Kayaknya saya mah nggak bisa sholat begitu kagak ada jenazahnya. Ya udah taruh guling depan. Guling taruh depan. Itu namanya sholat goib. Ya kalau di kampung misalkan kita punya tetangga, keluarga meninggal, dari sini nyolatinya. Ya, ajak aja istri kita, anak-anak kita. Kita nggak bisa kampung. Ya, karena waktunya mepet, ada kesibukan atau mungkin biayanya enggak. Ya udah, sholat di sini nggak apa-apa. Kita sholatin sholat goib. Tapi ada kabar di sana udah disolatin, ya udah disolatin atau udah kuburin, udah mandiin gitu. Jadi kalau di sananya belum disolatin belum mandiin ya jangan. Itu. Baik. Selanjutnya, paham ya? Wal hammami atau sholat di dalam hammam. Apa itu hammam? Di dalam kamar mandi, bukan WC ya, beda. Kalau WC, itu adalah ulama. Ya, artinya hammam itu kamar mandi. Ya, kalau WC toilet ya. Jadi makruh sholat di hammam, di dalam kamar mandi, bukan yang ada WC-nya. Itu. Wan nadhru li ahadi abawayhi, dan nadar kepada salah satu kedua orang tuanya. Jadi kalau misalkan orang tua saya sehat, orang tua saya pulang dari rumah sakit, saya mau sedekah. Orang tua saya sehat, orang tua saya selamat, ya perjalanannya ya dari kampung misalkan ke Jakarta, ya saya nanti ya pengen nadar. Apa nadarnya? Ya kira-kira bikin orang senang apa misalkan, itu boleh kayak gitu ya. Au ahadu ali auladihi, atau nadar au ahadi auladihi, nadar kepada salah satu anaknya. Kalau anak saya sehat, saya nadar, boleh kayak gitu ya, nadar ya. Wa kadza nadar mubah, begitu pula tidak sah nadar mubah kal akli wal lubsi, seperti makan dan apa sebutnya minum. Jadi nggak boleh ya orang nadar makan, nadar minum ya, nadar pakai pakaian nggak sah ya. Kalau anak saya sehat, saya pengen makan banyak udah gimana ya, saya anak sehat saya pengen beli baju itu mas sifatnya wala kafarat fi, dan tidak ada kafarat padanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya akan ke pertanyaan. Maksudnya bicara gimana? Ucapannya gimana? Janji bukan? Janji apa ejekan? Apa bercanda? Kalau bercanda kan banyol. Iya banyol mah bukan, banyol mah. Ya. Kalau banyol istihza namanya, istihza. Ya. Ngeledek, ya sebenarnya nggak boleh juga. Ya. Apalagi kalau menyudutkan seseorang. Ya. Kecuali orang yang apa sebutnya? Ya kalau secara hukum nggak boleh istihza. Istighfar. Istighfar itu apa? Remehin orang. Itu buat bikin lelucon.
Ya. Jadi bukan masuk nazar, bukan. Nazar mah janji ya. Itu. Kalau saya bisa ngalahin dia, gua traktir sekelas, gitu. Bocah. Itu namanya nazar. Enggak ya. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. أعوذ بك من حال النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan buat anaknya Farlan ya, saya lupa. Siapa namanya tadi? Asri bin Farlan. Ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, sembuhkan. Fatihah bin Tashifa, Sihal Afiyah, Salam. Sun ila Asri bin Farlan. Binti Farlan, Allah yashfi mardaha, shifaa ajilan. اللهم ربنا أذهب البأس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء. أن الله يشفي أمراضنا ويشفي. أن الله يطول في أشياء. فهذه من سؤال إلى حاضر النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.